Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jinayat itu berbicara tentang hukum-hukum seputar pidana. Dan salah satu yang menjadi topik dalam pidana adalah pembunuhan atau al-qatlu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pada pertanyaan Mas Fatan. Di dalam kitab takrib pembunuhan dibedakan berapa macam, Mas? Dalam kitab takrib pembunuhan dibagi menjadi 3 macam, yaitu amdun makdun, khotoun makdun, dan amdun khotoun. Jelaskan perbedaan 3 itu. Amdun makdun adalah pembunuhan yang murni sengaja. Lalu kemudian khotoun makdun adalah murni kesalahan, pembunuhan yang dia itu adalah murni kesalahan. Lalu yang ketiga amdun khotoun, yaitu sengaja dan salah. Kita berikan contoh lebih clear tentang nama-nama itu dan contohnya biar tergambar secara jelas. Yang pertama amdun makdun, yaitu yang sengaja murni. Yang sengaja murni ini dikategorikan sengaja murni adalah ketika seseorang membunuh orang lain dengan benda yang bisa membunuh dan ada niatan membunuh. Lalu yang kedua khotoun makdun, yaitu murni kesalahan ketika seseorang membunuh orang lain menggunakan benda yang secara umum tidak bisa digunakan untuk membunuh, dan itu adalah kesalahan ketidaksengajaan. Lalu misalnya membunuh seseorang menggunakan puntung rokok gitu. Seseorang terbunuh karena puntung rokok, yang Itu namanya masuk pada khotoun makdun atau amdun khotoun? itu yang khotoun makdun. Secara umum kan rokok tidak bisa membunuh secara langsung, tapi ketika puntung rokok dilemparkan ke seseorang lalu dia mati dan tidak ada niatan membunuh, maka itu khotoun makdun. Kalau yang khotoun makdun atau kalau amdun khotoun seperti apa? Kalau yang mana? Amdun khotoun. Kalau yang amdun khotoun sengaja dan salah itu Apa bedanya amdun khotoun sama khotoun makdun? kalau amdun khotoun dia tidak sengaja, misalnya melemparnya tuh ke terpantul gitu lalu kena terus mati dan tidak ada niatan untuk membunuh sama sekali. Kalau yang amdun khotoun dia ada niat melakukan hal itu tapi bukan untuk membunuh, lalu terkena si korban ini dan dia terbunuh. Mas Rio, ada koreksi nggak dari penjelasan Fatan tadi? Kalau amdun makdun itu dia sengaja murni, jadi dia sengaja emang mau membunuh gitu, misalnya mau membunuh dengan pisau, jadi dia emang sengaja dan memakai barang yang emang bisa buat ngebunuh. Kalau misalkan khotoun makdun itu dia kalau khotoun makdun dia kesalahan yang sengaja, itu jadi ya Khotoun makdun artinya apa? kesalahan yang sengaja. Kesalahan yang sengaja. Masalah yang ada koreksi nggak? Koreksi tuh. Ya penjelasan juga ada salahnya. Penjelasan Fatan juga sedikit keliru dari enggak? Ya, yang pertama tadi saya ulangi lagi ya. Kesalahan yang membunuh dengan sengaja yang pertama tadi. Nah, yang membunuh dengan sengaja itu misalnya seseorang berniat untuk membunuh temannya
dengan benda yang biasanya untuk membunuh, misalnya pedang. Nah, ketika dia ditusukkan dan meninggal, nah itu adalah yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja. Yang kedua itu adalah pembunuhan yang tidak sengaja. Maksudnya apa tadi Mas Yo? Pembunuhan yang tidak sengaja. Misalnya pembunuhan yang tidak sengaja, maksudnya istilah Arabiahnya itu biar jelas. Tadi kan yang pertama namanya apa? Iya. Yang kedua itu wa'amdun khata'un, sengaja tapi terjadi kesalahan. Misalnya seseorang melempar batu. Nah, dia tidak, seseorang itu berniat membunuh, misalnya memukul. Saya memukul teman saya, kemudian kan biasanya memukul itu tidak untuk membunuh, biasanya cuma melukai saja. Nah, tiba-tiba orang yang saya pukul itu malah meninggal. Nah, itu yang dimaksud wa'amdun khata'un. Nah, yang terakhir itu adalah wa'amdun mahdun, yaitu Amdun Mahdun bukan yang pertama. amdun khata'un yang tidak sengaja. Misalnya saya melempar batu ngawur dan batunya dia. Nah, tiba-tiba terkena seseorang, padahal saya tidak berniatan untuk mengenai seseorang dengan batu yang saya lempar tadi. Nah, tiba-tiba kena tuh. Nah, mati itu ternyata, meninggal. Nah, itu adalah kesalahan yang tidak benar-benar sengaja. Mungkin seperti itu seperti sini. Mas Rizky, berikan contoh coba yang tentang khata'un mahdun yang jelas. Tentang pembunuhan yang tidak disengaja. Khata'un mahdun artinya apa secara bahasa? Pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja. Mana kemarin pembunuhan gitu? Kesalahan tidak sengaja. Kesalahan tidak sengaja. Mahdun itu artinya apa? Murni tak. Murni apa itu? Murni Jari apa? tidak sengaja. Murni tidak sengaja. Berikan contoh yang jelas. Yang apabila melempar sesuatu, dia tiba-tiba mengenai seseorang tanpa ada niatan untuk mengenai. Lalu Contoh yang lebih jelasnya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu masuk jenis apa itu? tidak disengaja. Ya iya masuk jenis yang pertama, kedua, atau ketiga. Jenis yang kedua Kedua, kan sengaja menabrakin gitu. kan tidak kan orang mengendarai itu kan hati-hati supaya tidak mencelakai orang lain. Berarti kalau ada kecelakaan ya mungkin karena bannya Nah itu nama Tuhan Mahdun atau Amdun Khata'un. Khata'un mahdun. Khata'un Mahdun. Oke. Dalam masalah diat, di mana yang harus kisos dan di mana yang boleh kisos dan boleh diat, Mas Muklis? Kalau yang sebenarnya yang harus kisos adalah pembunuhan yang sengaja. Kalau misalnya pembunuhan murni sengaja itu dia harus di kisos. Harus itu sutra ataukah ada kemungkinan lain? Kalau yang disebutkan di sini fal amdul mahdu huwa ayyamida ila darbihi bima yaqtul ghaliban wa yaqsida qatluhu bidzalika fayajibu qawadu alaihi fa in afa anhu wajibatu diyat. Nah, maksudnya di sini
misalkan maka dia wajib bayar diat. Kalau misalkan dia itu diberi maaf wajib bayar diat. Kalau misalkan nggak dimaafin maka dia itu wajib dikisos dia. Bagaimana dengan pembunuhan yang amdun khata'un atau khata'un mahdun? Kalau amdun khata'un itu dia kan berarti bermaksud misalkan memanah sesuatu tapi meleset jadi kena orang. Apakah di situ ada kisos? Kalau di situ dia ini di diat. Khata'un mahdun? Kalau khata'un mahdun sama juga di diat. Mas Abdul Khair, diat ada berapa macam mas? Dia dibagi dua. Dibagi dua. Iya. Perbedaannya apa itu? Ya, perbedaannya dalam segi jumlahnya. Ini satunya yang pertama mughalladhah, yang kedua mukhaffafah. Nanti dibayarkan masing-masing itu 100 ekor unta tapi dengan ketentuan yang berbeda. Seperti itu. Nah, coba sebutkan jumlah rinciannya. Saya bacakan dulu ya. Wadiyatu 'ala darbaini mughalladhatin wa mukhaffafatin fal mughalladhatu 100 minal ibil. Maka diat mughalladhah itu adalah 100 ekor unta. 30 hiqqatan 30 unta hiqqah wa 30 jada'atan 30 ekor jada'ah wa 40 khalifatan dan 40 ekor unta khalifah fi butuniha auladuha. Yang tadi unta khalifah tadi masing-masing unta tersebut di dalam perutnya itu sedang mengandung anak. Sedangkan yang mukhaffafah wal mukhaffafatu mi'atun minal ibil sama 100 ekor unta, akan tetapi perinciannya berbeda. 20 hiqqatan 20 unta hiqqah wa 20 jada'atan 20 ekor jada'ah wa 20 binta labunin 20 ekor binta labun wa 20 ibna labunin dan 20 ekor ibna labun wa 20 binta makhadin. Seperti itu. Berarti yang tidak ada dalam diat mukhaffafah apa? Yang tidak ada di dalam diat mukhaffafah ini adalah unta khalifah yang sedang ada. Ya, Mas Sofyan, diat itu ada yang diserahkan, yang wajib diserahkan secara langsung, tapi ada juga yang dicicil. Coba jelaskan bagaimana itu. Ada kan ada yang berjarak beberapa lama, tapi ada juga yang harus jelaskan. Di mana harus membayarkan diat itu sekaligus, dan di mana diat itu boleh dicicil. Enggak. Oh, lamaan tuh, Nabil Khair, Nabil. Deg-degan dia. Oke. Diat itu ada yang diserahkan secara langsung, tapi ada yang muajjalah atau bisa bertempo. Coba jelaskan di mana diat muajjalah dan di mana yang diat yang harus seketika. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan. Jadi buat yang diat itu yang bayarnya langsung itu terjadi pada di amdun mahdun, di pembunuhan yang sengaja murni. Nah itu diat mughalladhah, diat besar. Nah diat yang terjadi boleh cicil, yang boleh dicicil itu terjadi pada kesalahan yang ini khata'un mahdun, kesalahan murni, kesalahan yang tidak disengaja. Jadi diatnya itu boleh dicicil, boleh dicicil dari orang yang membunuh. Pencicilannya berapa lama? Pencicilannya setahu saya nih ya, kalau boleh tahu 3 tahun. Ya segitu dari saya. Sekarang Mas Nikel, Mas Fadil. Untuk pelaksanaan kisos itu butuh syarat. Jelaskan syarat wajib kisos. Syarat wajib kisos itu ada 4. Yang pertama itu adalah si pembunuh itu sudah balik dan berakal, dan hendaknya dia itu bukan orang tua bagi yang terbunuh, dan hendaknya
derajatnya tidak lebih rendah dari si pembunuh karena kekufuran ataupun karena bunuh. Coba yang terakhir jelaskan, derajatnya tidak lebih rendah daripada yang membunuh karena kekufuran atau budak. ya, coba jelaskan itu lebih jelasnya bagaimana. Derajat lebih rendah itu maksudnya bagaimana? Siapa yang lebih rendah dan siapa yang lebih tinggi derajatnya? Jika yang si pembunuh ini dia itu seorang budak, lalu yang si terbunuh ini dia itu lebih tinggi daripada si budak ini derajatnya, ya berarti kisos ini bisa dilaksanakan. Tapi jika terbalik gitu, misalnya si yang terbunuh ini adalah seorang budak, lalu si pembunuh ini adalah seorang yang lebih tinggi daripada si budak ini gitu, misalnya daripada saya gitu, ya bah, berarti kisosnya nggak bisa gitu. Jadi intinya si terbunuh ini harus lebih tinggi derajatnya daripada si pembunuh. Gimana sih? Ya gitu sih. Mas Tobe, itu penjelasan mereka balik apa enggak? Itu ya apa yang membunuh itu Tentang derajatnya lebih rendah lebih tinggi itu kembali nggak penjelasan dia itu? jadi gimana? Tentang penjelasan dari gimana? Kembali nggak? Coba saya bacakan ibaratnya, Mas Alfi jelaskan. Wa alla yakuna al-maqtul anqasu min al-qatil bi kufrin aw rikin. Jadi yang misalnya yang dibunuh ini derajatnya lebih tinggi daripada si pembunuh. Itu yang mewajibkan itu tetangga. Enggak. Oh, enggak. Iya, bukan. Yang mantap. Enggak. Enggak apa ya? Enggak apa? Enggak wajib kisos. Kalau Si pembunuhnya lebih rendah derajatnya daripada yang dibunuh. itu enggak wajib kisos. Kebalik. Gimana sih? Benar bukan? Intinya mah si pembunuh harus lebih tinggi Sat, kalau dia nggak mau dikisos gitu. Ya. Berarti benar dong. Ya gitulah. Itu mah gitu. Sekarang kembali ke kesempatan. Saya akan bacakan sebuah ibarat menjelaskan artinya. Gunakan kesempatan. Maksud dari ini apa? Wa kullu sahsoini jarul qisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atraf. Jelaskan. Ini susah. Dan setiap orang menerima kisos keduanya dari orang yang terbunuh. Jadi ini berlaku untuk pengeroyokan gitu. Jadi ketika seseorang terbunuh karena banyak orang, maka setiap orang itu mendapat kisos. Jawaban salah. Mas Rio, wah saya bacakan. Saya baca teks ini aku baca maksudnya. Wa kullu sahsoini jarul qisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atraf. Jadi misalnya ada dua orang yang dia berlaku bukan. Jadi ada dua orang terlibat pembunuhan. Nah, maka dua-duanya itu yang terlibat pembunuhan dalam anggota badan. Jadi dua-duanya itu harus kena kisos juga. Jawabannya membingungkan, belum mantap. Mas Hanif, saya ulang baca. Wa kullu sahsoini jarul qisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atraf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya kisosnya ini tergantung apa yang misalnya yang cedera tangannya, kemudian dibalas tangan yang sama dengan orang yang terlibat tadi. Itu bukan inti dari teks yang saya baca. Mas Rizky, look at me. Wa kullu sahsoini
Jarul qisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atraf. Jelaskan. Setiap dua orang yang berlaku kisos di antara keduanya dalam jiwa, berlaku pula antara keduanya dalam anggota-anggota tubuh. Itu sepertinya membaca ayat buku terjemahan. Kan gak boleh. Sah ini. Nggak boleh nih, astaga. Khataul mahdud. Diskualifikasi saja. Khataul mahdud. Sebenarnya hilang satu. Maksud itu. Mas Muklis, ulangi. Jelaskan maksudnya. Maksudnya itu, dan setiap orang yang berlaku pada dirinya itu kisos pembunuhan itu, maka berlaku juga pada dirinya itu kisos anggota badan. Oke, Mas Afir, saya tanya sekarang. Ada seorang budak membunuh tuannya, gitu. Apakah berlaku kisos atau tidak? Berlaku kisos. Kenapa? Karena derajat si pembunuh itu lebih rendah daripada yang terbunuh. Oke, Mas Sofian. Seorang tuan membunuh tuan yang lain, tapi memotong tangan orang itu. Berlaku kisos atau tidak? Bisa loh. Kenapa? Karena dia memotong tangannya, jadi harus dipotong kembali tangannya. Berlaku kisos atau tidak? Kalau misalnya tuan membunuh tuan yang lain, Bisa loh. kenapa berlaku kisos? Karena berarti sama. Bercerita saya. Berikutnya, saya baca teks lagi Mas Nabil menjelaskan. Bismillah. Bismillah ya Allah. Ya, Mas Nabil perhatikan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaro itu wujubil kisos fil atrof. Fa tasaro itu madhkurah ithnani. Al-istiraq fil ismil khas, alimna bil yumna wal yusra bil yusra. Wa alla yakuna bi hadhihi tarafaini shalal. Ya, jelaskan. Seorang. Ya, satu ulang lagi nih. Wasyaro itu wujubil kisos fil atrof. Fa tasaro itu madhkurah ithnani. Al-istiraq fil ismil khas, alimna bil yumna wal yusra bil yusra. Wa alla yakuna bi hadhihi tarafaini shalal. Jelaskan maksudnya. Oke, izinkan saya untuk menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang dimaksud sama sasuban ini, yaitu terjadinya kisos seperti yang adil itu tangan kanan dipotong juga dengan tangan kanan. Jika si pembunuh ini memotong tangan kiri, terjadi juga di potongan tangan kiri. Di kisos juga di potongan tangan kiri. Bukankah begitu? Enggak. Oh, Kan penggalanya doang itu. oh itu penggalanya. Ya. Jadi, Mas Miguel, ulangi. aduh, ya Allah. Ya, intinya mah syarat wajib kisos yang dalam anggota badan ini sebenarnya Oh iya. diambil dari syarat wajib kisos yang sebelumnya. Misalnya yang tadi itu Dalam bab tentang diat ada penjelasan fa in utimat al-ibil intaqala ila qimatiha wa qila yantaqilu ila alfi dinarin aw ithnai asyara alfi dirhamin. Maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kalimat yang ini, kalimat jika tidak ada al-ibil yaitu unta, maka diganti atau dipindah ila qimatihi pada harganya. Jadi diganti ke harga si untanya karena nggak ada unta. Menurut kitab ini pindah pada 1000 dinar atau 12.000 dirham. Mas Rio, apa yang dimaksud dengan wa in ghulidat zida 'alaiha ats-tsulusu? Wa in ghulidat zida 'alaiha ats-tsulusu. Jika dia diberatkan ditambah 1/3. Ya, kan berikutnya Mas Rio. Maksud diberatkan itu bagaimana? Diberatkan tuh jadi diberatkan diatnya, Kenapa kalau diberatkan diatnya? karena dia
Dia maksudnya dia mubalah itu. Lah ya kenapa kok jadi mubalah itu? Karena dia di Mas Hanif, Allah Akbar. kenapa kok jadi mubalah itu? Penjelasan maksudnya menjadi mubalah itu apa? Karena di dalam 3 keadaan. Bagaimana tidak keadaan itu? Pasal teksnya? Ya rohan itu apa? Zarah mahram kerabat anu. Bacanya salah itu. Yang belakang. Ketemu lah. Yang lewat atau Mas, jelaskan. 3 keadaan yang dimubaladzahkan itu bagaimana? Maksudnya jika seseorang itu membunuh mahramnya, misalkan ada seseorang membunuh saudarinya, saudari sekandung, maka nanti dia bisa diperberatkan di situ. Atau jika seseorang itu membunuh di bulan haram, Bulan haram itu apa saja? ada di situ ada Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, sama Muharram. Bulan-bulan haram. Ya, satu lagi masih. Satu lagi itu kalau misalnya dia membunuh di tempat yang tanah suci, maksudnya tanah haram di situ, Tanah misalnya haram itu mana? Makkah, Madinah. Ya, haram kan haram Madinah. Oke, berikutnya Mas Abdul Ghafar bacakan teks berikutnya, jelaskan. Bisa ulang. Wa fi kulli udwin la manfaata fihi hukumatun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya artikan dulu ya. Wa fi kulli udwin la manfaata fihi hukumatun. Jadi setiap anggota tubuh yang tidak memiliki manfaat, maka hukumannya adalah diperkirakan ya, dihukumah ya. Jadi maksud di sini adalah misal kita memotong anggota tubuh tapi anggota tubuhnya itu tidak memiliki manfaat. Misal yang terpotong itu kita memotong tangan seseorang yang tangan kanannya itu dari lahir itu cacat, jadi sampai dia gede juga nggak ada manfaat bagi dia, cuma berat-beratin gitu. Kalau kita memotong itu, nah kita tidak dikisos, tapi nanti juga tidak didiat, tapi dihukumah, diperkirakan untuk hukumannya. Siapa yang memperkirakannya? Yang memperkirakannya nanti hakim. Ya, berikutnya Mas Sufyan. Saya bacakan teks perhatikan. Apa maksud dari ini? Wa idza qarana bi ta'watan lawsun yaqau fi nafsi sidqul mudda'i halafal mudda'i 50 yaminan wastahaqqa tiyat. Jelaskan. Jika menyatakan dengan tuduhan pembunuhan, suatu bukti terjadi dengan bukti itu di dalam dirinya, kejujuran si penuduh ini bersumpah ke sang penuduh 50 kali sumpah dan mendapat hak yang bersumpah tadi. Itu masih tekstual dan tidak bisa dipahami. Coba sekarang langsung saja. Mas Nabi. Mas Jadi jika ingin menuduh itu dia harus apa ya? Belum jelas itu. Ya, Mas Nabil itu jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menjelaskan. Jadi laus itu bukti. Nah, langsung aja nih ya. Saya nuduh Mas Muklis berzina dan saya oh, tujuan pembunuh. Oh, iya. Saya kira ini. Oh, jadi ini misalnya saya menuduh Muklis untuk membunuh. Menuduh Muklis membunuh. Ya. Terima. Jadi saya sampai mana sih bahasa Arabnya itu? Tapi Mas Tahakut ya. Nah,
maka dia dapat dia Gitu doang. takut. Kalau apa udah mau kesembuhan dia dapat fiat itu doang. Enggak, gini loh Sat. Jadi itu kan hukuman untuk penuduh, ya kan ya? Hukuman untuk penuduh. Jadi saya nuduh Muklis membunuh. Nah, cuman saya memiliki bukti-bukti, memiliki buktinya bahwa saya kayak misalnya nih di kamera CCTV saya dapat videonya bahwa Muklis membunuh, membawa bukti kepada takzir hakim. Saya membawa bukti bahwa si Muklis membunuh. Nah, setelah itu sayanya itu disumpah sebanyak 50 kali. Nah, setelah itu saya baru bisa mendapatkan dia dari Mas Muklis. Bukankah begitu, Ustadz? Mas. Alhamdulillah. Fadil, ada motivasi nggak itu? Nah, begini. Kalau dari artinya kan, dan jika disertai tuduhan pembunuhan, suatu bukti atau laus itu dengan bukti itu dalam diri dari si penuduh, dalam diri kebenaran dari sang penuduh, si penuduh disumpah 50 kali sumpah dan berhak dapat dia. Ya, yang tadi Nabil sampaikan ini udah benar sebenarnya. Cuman ya intinya mah si penuduh itu harus bersumpah 50 kali. Coba Mas Alfi. Di sini ada kalimat ya qo bihi fi nafsi sidqul mudda'i. Maksudnya bagaimana? Mana ada? Ya qo bihi fi nafsi sidqul mudda'i. Nanti nggak sembarang laus, tapi laus itu diberi sifat ya qo bihi fi nafsi sidqul mudda'i. Oh, kelamaan itu. Ke Mas Fatan, ya kopi final sisip kurungan tadi maksudnya bagaimana? Ya, jadi maksudnya si penuduh ini harus orang-orang yang terdapat kebenaran, maksudnya orang-orang yang baik gitu, yang tidak ada delik kesalahan atau apa namanya, dia orang yang suka bermaksud, bukan orang yang gitu. Jadi pokoknya orang terpercaya, orang alim lah gitu istilahnya. Maka setelah si penuduh ini terdapat hal itu, maka si penuduh kemudian bersumpah 50 kali dan kemudian berhak mendapatkan dia. Pak Mas Rio, apakah ada koreksi dari situ? Kalimat ya kopi final sisip kurungan tadi. Bukan kan semuanya. Jadi enggak dengan bukti itu kebenaran dari dia jadi dengan bukti yang tadi misalnya yang lihat CCTV tadi itu dengan bukti itu dia mau menyatakan kebenarannya gitu. Dia melihat CCTV ini si Nabil misalnya mau bunuh, terus dia melihat CCTV ngasih tunjukin. Terus kalimat ya kopi final sisip kurungan tadi maksudnya bagaimana? Contoh CCTV dijadikan sebagai laus, oke, benar. Ada kalimat ya kopi final sisip kurungan tadi, Mas Anil. Dalam hati nurani, maksudnya dalam hatinya saat ini Artinya siapa? di hati nurani yang dibunuh tadi. Oh, dibunuh udah mati. Yang dibunuh udah mati hati nurani cuma. Hati nurani yang membunuh tadi, jadi dia mengakui gitu, bahwa saya itu salah. Nah, kalau pengakuan kok betul laus lagi udah jadi bukti itu. Namanya ada ikrar kalau ada pengakuan. Laus itu kan bukti, tapi dia tidak jadi bukti syar'i. Belum selesai deh coba, Mas Rizky. Ya kopi final sisip kurungan tadi, maksudnya gimana? Yang dapat diterima Akal. Maksudnya gimana tuh? jadi bukti yang buktinya itu yang masuk akal gitu ya. Yang masuk akal. Iya. Misalnya Ya kita nyalakan CCTV, itu kan ada videonya.
bahwa si Muslim itu membunuh. Makanya apa di buku itu yang diterima apa? Oke, sekarang saya jelaskan ya. Maksudnya adalah dalam jiwa kita atau siapapun mungkin Kapolri itu menganggap bahwa memang Laos itu benar, gitu. Tapi dia tidak bisa dijadikan sebagai bukti syar'i karena bukti syar'i hanya ada 4, gitu. Itu di luar yang 4 itu karena CCTV itu tidak masuk dari keempat bukti syar'i. Tapi kalau dilihat orang pasti akan menjawab benar. Tapi untuk dijadikan bukti tidak bisa. Tapi jiwa kita menerima ya benar. Itu namanya dia Kapolri Dinasti itu. Kutub sekarang. Syarat kemuhsanan itu ada berapa, Mas? Syarat kemuhsanan itu langsung dijelaskan aja gimana? Ya. Ada 4. Syarat kemuhsanan itu ada 4. Ya. Dia balik, terus berakal, merdeka, dan dia itu sudah pernah bersenang-senang dengan Bersetubuh, please. dengan pernikahan yang sah. Dijelaskan. Senang-senang maksudnya gimana? Ya itu tadi lihat maksudnya Nabi istimta. Coba baca ibaratnya Mas Tegus. Ibaratnya wasyara itu ihsani arbaun al-bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudul wat'i fi nikahin sahihin. Berikutnya, selanjutnya. Hukuman bagi penuduh zina itu memiliki beberapa syarat. Jelaskan, Mas Abil. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain untuk berzina itu ada 8 syarat. 3 syaratnya itu bagi si penuduh. Jadi syarat yang pertama bagi si penuduh adalah hendaknya si penuduh itu balik, kemudian berakal, dan kemudian bukan orang tua dari yang tertuduh. Kemudian ada 5 bagi si tertuduh. Hendaknya tertuduh itu adalah seorang muslim, kemudian orang yang baligh, kemudian orang yang berakal, kemudian dia merdeka, dan dia di sini terjaga kehormatan. Ya, sekarang Mas Sofyan, apa yang dimaksud dengan afifan di dalam syarat dari orang atau makdzuf yang dituduh zina itu syaratnya supaya terjadi kisos adalah yang dituduh adalah afifan. Jelaskan maksudnya bagaimana? Ada 3 macam. Enggak, contohnya afifan aja itu Mas bagaimana? Afif itu kakaknya Mas Hanif itu. Mas gimana afifan? Itu berarti orang yang itu alim itu. Yang apa? Orang yang alim. Alim. Menjaga dirinya Berarti bisa jadi tuduhan menuduh zina itu bisa jadi enggak jatuh tahadul qadar. Jika kaitkan dengan afif tadi. jika ada orang Bisa jadi kita menuduh zina, tapi kita nggak kena had qadar. Karena Nabil, coba. Oke. Barangkali kita Kan ya. kita bisa jadi menuduh zina, tapi kita tidak kena had zina, nggak kena had qadar. Kenapa sih? Karena yang kita tuduh itu orang seperti pelacur, orang-orang yang benar-benar dia tidak baik, dan kitanya ini orang baik gitu.
Oh iya. Yes. Ya. Saya baca sebagai ibarah Mas Fadul, silakan maksudnya. Wa yasqutu haddul qadhaf bi thalathati asya. Iqamatul bayyinah au afwil maqduf aw li'an fi haqqi zawjah. Selesai. Dan gugur hak qazaf dengan 3 macam, yaitu ditegakkannya bukti, atau maaf dari si tertuduh, atau sumpah li'an, atau suami menuduh istrinya dalam hak rumah tangga. Kau jelaskan, itu baru mengartikan, itu belum menjelaskan. Jadi misalnya Nabil menghak qazaf saya gitu, kayak dia ngehat zina gitu, dia nuduh saya berzina. Terus itu bisa ya janganlah gitu ya. Nah, itu gugur jika ditegakkannya bukti gitu. Gimana itu? Ditegakkannya bukti itu gimana maksudnya? Oh, buktinya udah ada, jadinya tuduhannya kayak kehapus gitu. Kan nuduh kayak nuduh. Astagfirullah. Jadi intinya mah buktinya udah ditegakin, jadi kayak buktinya tuh udah ada. Misalnya Nabil nuduh saya zina gitu. Terus Nabil itu sekedar menuduh saja gitu. Apa? Sekedar menuduh gitu. Sekedar menuduh. Dia kena hak qadhaf apa enggak? Nabil sekedar menuduh antum zina, Nabil kena qadhaf apa enggak? Oh ini. Nabil nuduh saya zina. Dan dia punya bukti itu. Buktinya apa? Misalnya Nabil itu melihat gitu. Atau nggak video gitu, video. Nabil lihat video saya. Ya, dia dapat dari mana nggak tahu, cuman intinya dia ada punya video saya melakukan perzinahan itu, misalnya. Nah, ya hak qazaf itu bakal gugur jika bukti yang benar-benar ada itu ada. Gitu. Duh, pusing banget. Ini gimana? Gugur. Oh, berarti Nabil salah, Nabil salah. Waduh. Berarti Nabil di yang namanya gugur itu gimana sih? Hak qadhaf gugur itu gimana maksudnya? Udah gede aja yang dibantu. ini malah ngomongin saya banyak banget jawabannya. Saya sebenarnya udah dapat jawabannya, cuman gimana sih? Bisa. Oke, sebentar. Jadi hak qazaf dari Nabil. Oke, lalu itu bakal gugur. Pertama, karena ditegakkannya bukti. Buktinya itu sudah tegak, Sat. Yang tegak apanya? Buktinya tuh maksudnya ini loh, Sat, kayak istilahnya buktinya tuh kayak fix gitu, Sat. Fix bukti gitu. Jadi buktinya benar-benar kayak bisa dipercaya gitu buktinya. Jadi kalau gitu Nabil di qadhaf apa enggak? Di hak qadhaf apa enggak? Enggak. Karena kan itu ke cancel, gugur. Ya, itu yang namanya iqamatul bayyinah. Ya. Kemudian afil maqdzuf gimana? Afil mahzuf, ya si tertuduh misalnya Nabil nuduh saya maafin Nabil karena Antum zina beneran apa enggak? Enggak. Tapi dituduh sama Nabil. Intinya mah Nabil nuduh saya zina. Terus sebenarnya zina beneran apa enggak? Itu mah tergantung nanti, Rat. Saya tergantung ceritanya gitu. Tergantung ceritanya mau saya berzina atau enggak gitu. Tapi di situ posisinya tuh misalkan saya berzina gitu. Terus Nabil nuduh saya. Padahal Nabil tuh kayak dia tuh kayak yang dulu juga kayak nggak ada saksi segala macem gitu. Terus saya maafin Nabil. Otomatis hak qazaf ini atau enggak, jangan deh. Saya nggak berzina deh. Saya nggak berzina. Nabil tuh nuduh saya, dia dapat dari videonya itu ya seakan-akan Nabil tuh mengira itu saya gitu. Terus dia melaporin ke hakim. Nah, saya kan kayak Nabil. Tapi kan karena saya seorang teman, akhirnya saya
maafin Nabil. Oh ya. Otomatis hak kozafnya tuh cancel gitu. Oke ya. Betul. Terus awil li'an fi haqqi zauja, Mas Alfi. Nah, ini berarti apa? Si suaminya nuduh istrinya zina kan? Ya kalau suami nuduh istrinya zina, apakah suami kena hak kozaf apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Enggak, karena ini kan apa? Sumpah li'an. Ya benar. Gimana prosedurnya itu? Prosedurnya Wah aslinya kalau suami menuduh istri zina, dia kena hak kozaf apa enggak? enggak. Enggak, karena karena seperti itu. karena Suami si istri. Karena suami istri gitu. kalau suami istri jadi enggak kena hak kozaf. Ya kayaknya. Mas Fatan, untuk terusan ulang. Gimana? Kan kalau suami istri nuduh zina berarti pakai sama orang lain tuh. Iya, sama dia enggak zina. Artinya kalau suami nuduh istrinya zina berarti dia kena had qadzaf. Nah, Maka gugur had qadzafnya si suami kalau diikat sama sumpah li'an. siapa yang mau masuk kalian? Suaminya. Suaminya. Apa? Dia takut dilamar dia. Boleh dijelaskan ulang gimana? Oke ya. Dengan topik ya dokter. Alhamdulillah. Berarti benar tuh satu. Ya. Alhamdulillah. Benar juga. Apakah semua hal itu berlaku secara umum Mas Rio? Secara umum Nah, maksudnya apa kalian tuh hanya berlaku pada suami istri atau enggak? iya, Enggak berlaku pada yang lain. enggak. Enggak. Yang berlakunya cuma buat suami istri. Suami istri doang. Gimana Mas Ande? Masih sumpah li'an. Sumpahnya itu berlaku pada secara umum atau hanya pada suami istri? Suami istri aja satu. Suami istri saja. Soal itu. Iya. Sekarang ini dari pertanyaan tambahan ya, saya kembali ke Rio lagi tadi. Tentang hukum minum khamr ya, ini sekarang lagi terkenal ulil khamri sekarang. Nah, Oleh khamri. ya, urusan khamr itu bukan urusan ma'ruf, urusan munkar. Oke, ma'ruf juga saya. Ada kalimat begini Mas Rio, maksudnya jelaskan maksudnya. Wa yuhaddu maksudnya yang peminum khamr itu arba'ina. Wa yajuzu ayablugha bihi thamanina ala wajhi ta'zir. Itu maksudnya. Wa yuhaddu arba'ina. Ya sampai ala wajhi ta'zir ya. Jadi di had dengan di si peminum khamr ini dia di had dengan 40 cambukan dan hadnya itu bisa sampai 80 cambukan mengikuti takdir. Maksudnya mengikuti ta'zir itu gimana? Jadi mengikuti ketentuan si hakim. Misalnya, kemudian jika ia mengambil harta tapi tidak membunuh, maka dipotong kedua tangannya dan dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Maksudnya potong tangan kanan terus potong kaki kiri. Kemudian jika orang tersebut cuma buat nakut-nakutin orang di jalan, juga tidak mengambil harta, kemudian juga tidak membunuh, maka itu nanti akan dipenjara dan ditakzir. Kemudian jika ia bertaubat sebelum ditangkap, maka jatuh hukuman hudud karena hutang tarik. Cuman dia tetap mendapatkan hak-haknya. Misalnya dia tadi mengambil harta gitu kan, tapi tidak membunuh. Nah kemudian dia sebelum ditangkap dia menyerahkan diri ke pengadilan. Nanti sama pengadilan itu tidak dihad sebagaimana hadnya hutang tarik, tapi dihad sebagaimana hukuman pencuri.
Ya, untuk jelaskan Mas Sofyan, saya bacakan teks ini. Karena berdasarkan sama Abdul tadi, tapi Anda ulangi. Wa man taba minhum qabla al-qudrati alaihi saqatat anhul hudud wa ukhidha bil huquq. Jelaskan maksudnya. Dan jika dia bertobat, ya, dan bebasnya bertobat minhu dari keduanya, sebelum dia ditangkap oleh atas pembegal atau pelaku, serta maka gugur apa darinya sanksi-sanksi dan akhirnya itu diambil bihukuki dengan berapa hak. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau dia bertobat itu nanti dia nggak dijatuhkan sanksi-sanksi, cuma dimaafkan Bebas gitu aja. tapi Terus bebas gitu aja dia. enggak, tapi nanti diberikan berapa hak atas sanksi. Maksud diberikan berapa hak tuh kemana? Wa ukhidha bil huquq. Dengan berapa hak? Nabil. Ambil aja apa gimana? Apa? Ini Nabil. Saqatat anhul hudud wa ukhidha bil huquq. Jelaskan. Maka buku darinya saksi-saksi. Jadi maka diambil hak-haknya, misalnya dibatasi dia tidak boleh berpergian kemana-mana. Kayak gitu. Nah, itu. Nggak seperti itu. Maksudnya, jadi nggak bisa jadi orang ini diambil hak-haknya itu kayak dia mau berpergian dibatasi, nggak boleh terlalu jauh seperti itu. Seperti itu. Mas Fadil, teruskan. Wa in saqatat anhul hudud wa ukhidha bil huquq. Maka buku dirinya saksi. Nah, maka gugur darinya sanksi-sanksi. Jadi kayak misalnya dia bertobat, jadi berarti kalau misalnya dia bertobat ditangkap ya berarti sanksi-sanksi yang dijelaskan sama Mas Abil tadi itu gugur baginya. Dan tapi dia nggak kayak bebas begitu aja gitu. Dia diambil beberapa haknya. Jadi kayak lebih jelaskan lagi hal-hal yang dia mempunyai hak sebelum dia melakukan hal itu, setelah dia melakukan hal itu, jadi kayak hak-hak yang dulu dia punya tuh kayak ada beberapa yang dia tuh nggak bisa ngelakuin hal itu gitu. Misalnya, misalnya dia nggak boleh main keluar malam. Tapi intinya begitu kan. Jadi enggak. No. Salah. Tuh, Mas Alfi. Masa kota tanggul kutub kok tidak berhubung? Apa maksudnya? Maksudnya Maksudnya apa? Gugur sanksi-sanksi apabila si pelaku tadi tobat sebelum ditangkap. Tapi diambil dengan beberapa hak. Maksudnya masih ada hukumannya. Mana maksudnya ada hukumannya tuh? Jadi yang ini pelakunya ini nggak bebas begitu aja gitu. Tapi Masih ada misalnya bagaimana? kurang tahu kan. Hukumannya masih ada lah. Dikurangi Dikurangi berapa? setengah kalau nggak salah. Setengah? Bukan. Gimana tuh penjelasan dikurangi setengah itu dari mana? Mas Pantang? Pokoknya dulu kan. Adam udah ngantuk. Oke, dapil apa tadi? Saqatat anhul hudud wa ukhidha bil huquq. Maksudnya gimana? Gugur darinya sanksi-sanksi dan diambil hak-haknya. Bagaimana maksudnya? Bagaimana? Maksudnya Takzir, beras buat contohnya. Mana wa ukhidha bil huquq. Rio. Jadi dia itu Obat malam. jadi ceritanya dia bersahabat. Nah, jadi maka gugur sanksi-sanksi yang tadi ini, sanksi-sanksi yang utor-utorik ini nggak berlaku buat dia.
tapi jadinya dia nggak lolos begitu aja, jadi dia diberi sanksi yang lain. Apa yang lain itu? Misalnya dibayar denda gitu. Hukum itu maksudnya itu Enggak sih. bulan kuliah juga, Mas Ane? Takzir hukum itu. Terus kamu dapat kata hukum itu kenapa? Hak-hak itu gimana maksudnya? Hak yang diambil sedia tadi melukai hatinya tadi. Apa melukai hati? Haknya diambil lagi Ustaz, maksudnya. Melukai hati hanya diambil gimana Kan maksudnya? takut tadi saya ceritanya. Maksudnya tadi kan tobat kan Ustaz. Terus Tobat, melukai terus hati. misalnya tadi mengambil hartanya, nah, dia mengganti apa yang diambil tadi, haknya itu Ustaz. Hampir itu. Sudah habis ki? Aduh. Oke. Oh, ada buku dia. Woi. Sehat juga ini. Maksudnya dia tobat terus Dia gugur tobat, haknya. Yang tobat gugur Untuk haknya. hak-hak yang lain. Apa hak yang lain itu? Jadi hartanya tuh diambil, mungkin karena sebelumnya dia telah mencuri juga gitu. Jadi haknya diambil, atau dia pernah dibunuh, tapi Dia pernah dibunuh. dia pernah bunuh orang, tapi dia dibalas bunuh tapi bukan disalib. Oke, ya. Wes. Ah, gara-gara cinta itu. Ya, berarti kalau sebelumnya dia mencuri, berarti harta curinya diadili sebagai pencurian. Kalau sebenarnya ada membunuh, ya mungkin dibunuh juga sebagai kisos, tapi bukan hukuman yang 4 tadi, sebagaimana cukup itu dulu ya. Tapi sebetulnya kurang rapi ya, bahasa pertama kurang rapi karena masih bersih juga ya. Oke, coba nanti kita untuk bab berikutnya ini yang bab itu sampai aja. Terus kita sepakati bab lain. Nanti kita evaluasi videonya seperti apa. Ya Mas, coba di yang dekat gitu yang cukup ya cukup. Tapi kampus kemarin nggak hilang kan memorinya, sebenarnya ya. Kita bukan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nanti suara juga kita evaluasi suaranya. Kalau perlu bisa menggunakan perlengkapan lain supaya audionya lebih mantap ya, tambah itu. Oke, berarti sekarang ini juga dibawa ke sana kembali. Ini juga kita asal dari sambungannya juga.